Di hari wanita itu kembali, suamiku menghilang semalaman. Pagi harinya ibu mertua menyelipkan 30 miliar ke tanganku, ceraikan dia, ambil uang ini dan lari, nak. Di tengah malam yang diguyur hujan deras, saat aku masih sibuk mengelus kotak berisi jam tangan bernilai miliaran yang rencananya akan kuberikan pada suamiku sebagai hadiah ulang tahun pernikahan, ibu mertuaku tiba-tiba mendorong sebuah kartu bank ke tanganku. Isinya 30 miliar rupiah, diiringi dengan kalimat yang dingin menusuk. Tanda tangani surat cerai ini, lalu ambil uang ini dan segera pergi. Bima sudah benar-benar rusak. Jakarta sedang memasuki puncak musim hujan. Hujan di ibu kota biasanya datang dan pergi dengan cepat, tidak sendu dan berlarut-larut seperti di daerah pegunungan, tapi malam ini terasa sangat berbeda. Hujan turun sederas air bah. Angin bertiup kencang, menghantam dinding kaca villa mewah kami di tepi sungai, menciptakan suara-suara kering yang menakutkan. Aku duduk meringkuk di sofa beludru di ruang tamu, mataku menatap kosong ke kegelapan di luar. Jam antik besar di sudut ruangan baru saja berdentang 2 kali, menandakan pukul 2 dini hari. Rumah ini terlalu besar. Dulu, ketika Bima baru membelinya, aku begitu bahagia dan penuh harap. Kukira rumah megah ini akan menjadi istana yang kokoh untuk melindungi kami berdua dan anak-anak kami kelak. Namun sekarang, saat aku terduduk sendirian di tengah ruang tamu yang luas ini, yang kurasakan hanyalah dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin itu bukan berasal dari AC, bukan pula dari hujan di luar sana, melainkan merayap dari kehampaan di dalam hatiku. Bima belum pulang. Ini bukan pertama kalinya ia tidak pulang semalaman, tapi intuisi seorang wanita memberitahuku bahwa malam ini ada sesuatu yang tidak beres. Makanan di meja makan sudah kupanaskan 3 kali. Sayur asam ikan gabus kesukaannya kini sudah terlalu lembek, semur dagingnya pun sudah mengental dan dingin, sedingin perasaan kami akhir-akhir ini. Aku sudah meneleponnya belasan kali. Di seberang sana hanya terdengar nada sambung yang sia-sia, sebelum akhirnya berganti menjadi suara operator. Aku menghela napas panjang, mengambil ponselku dan mulai menjelajahi media sosial untuk mengalihkan rasa cemas. Cahaya biru dari layar ponsel menerpa wajahku yang lelah. Lini masa Facebook saat ini didominasi oleh postingan jualan online atau status galau orang-orang yang juga tidak bisa tidur. Aku menggulir layar tanpa sadar, jariku bergerak monoton. Tiba-tiba, tanganku berhenti. Jantungku serasa diremas, berhenti berdetak sesaat. Di layar terpampang sebuah foto yang baru diunggah 15 menit yang lalu. Pemilik akun itu adalah Maya, mantan kekasih Bima, gadis yang kudengar baru saja kembali dari luar negeri minggu lalu. Foto itu menampilkan sebuah meja makan mewah di bawah cahaya lilin yang remang, di sampingnya ada gelas anggur merah yang berkilauan. Sudut pengambilannya sangat cerdik, hanya memperlihatkan 2 tangan yang sedang mengangkat gelas untuk bersulang. Keterangan fotonya singkat namun penuh makna. Jakarta menyambutku dengan kenangan lama, hujan dingin, tapi hati ini hangat. Aku mungkin tidak akan peduli jika itu hanya foto biasa. Tapi mataku terpaku pada tangan pria di dalam foto itu. Tangan itu mengenakan sebuah jam tangan dengan tali kulit berwarna coklat dan dial yang sangat detail. Itu adalah sebuah Patek Philippe model Calatrava klasik. Bagaimana mungkin aku bisa salah? Jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan pada Bima tahun lalu. Untuk membelinya, aku harus diam-diam menabung keuntungan dari usaha kecil-kecilanku selama 2 tahun, ditambah dengan seluruh tabunganku saat masih gadis. Hari itu, saat kuberikan kotak hadiah itu padanya, Bima memelukku erat, bersumpah akan menjaganya seperti ia menjaga pernikahan kami. Ia bahkan berkata jam tangan ini adalah jimat keberuntungannya, benda yang membuatnya percaya diri di dunia bisnis. Namun kini, jimat keberuntungan itu melingkar di pergelangan tangannya dalam sebuah suasana romantis bersama mantan kekasihnya, sementara aku menunggunya dengan cemas di rumah. Aku memperbesar foto itu semaksimal mungkin. Setiap detailnya tampak begitu jelas, seolah mengejek dan menaburkan garam di atas lukaku. Jari manisnya yang seharusnya terpasang cincin kawin disembunyikan dengan rapi, atau mungkin sudah dilepas sejak tadi, hanya menyisakan sebuah pengkhianatan yang telanjang. Aku meletakkan ponselku di atas meja kaca, menimbulkan suara klik yang kering. Rasa sakit tidak datang tiba-tiba dan membuatku menangis histeris. Sebaliknya, aku merasa lumpuh. Sebuah mati rasa menjalar dari ujung jari, menyusuri tulang punggung, lalu meresap hingga ke sumsum. Aku duduk di sana, tak bergerak, seperti patung batu. Suara hujan di luar terdengar semakin keras, semakin ganas, seolah ingin menghanyutkan semua yang pernah kupercayai. Bima telah berbohong. Ia bilang malam ini harus menemui delegasi dari Dinas Tata Kota di luar kota, mungkin akan pulang larut atau menginap di hotel. Aku percaya padanya. Bahkan aku khawatir ia akan minum terlalu banyak alkohol dan sakit maag, jadi aku sudah menyiapkan obat di dalam tas kerjanya,
Sebelum ia berangkat, ternyata delegasi yang ia temui memiliki rambut panjang tergerai, aroma parfum yang menggoda, dan tahu cara menikmati anggur di bawah cahaya lilin. Aku teringat masa-masa sulit saat kami baru menikah. Bima saat itu hanyalah seorang insinyur sipil biasa, sementara aku seorang guru lukis. Kami berbagi sebungkus mie instan, sebungkah roti tawar. Aku mundur dari karierku untuk menjadi ibu rumah tangga, mengurus setiap makannya, tidurnya, dan merawat ibu mertuaku dengan baik agar ia bisa fokus mengejar karier. Kini, saat ia sudah menjadi direktur di sebuah perusahaan konstruksi ternama, saat uangnya melimpah, kesetiaan yang kami bangun dari nol menjadi begitu murah harganya. Air mataku akhirnya mulai mengalir, bukan isak tangis yang meraung-raung, melainkan tetesan air mata sunyi yang mengalir di pipi, terasa panas dan asin. Aku menangisi diriku sendiri, menangisi kenaifan dan kepercayaan buta yang telah kuberikan padanya. Di luar, petir menyambar-nyambar. Kilatannya menerangi bayanganku yang memanjang di lantai marmer yang dingin. Aku tahu badai di luar sana akan reda saat fajar tiba, tapi badai di dalam hatiku baru saja dimulai. Dan mungkin badai ini akan menyapu bersih semua yang selama ini susah payah kujaga. Malam itu aku tidak tidur. Aku terus duduk di ruang tamu sampai suara hujan mulai mereda dan akhirnya berhenti total. Jam berdentang 5 kali, langit di luar mulai berubah menjadi kelabu pertanda fajar. Udara setelah hujan terasa lembab dan sejuk, tapi kepalaku terasa panas seperti sedang demam. Suara mesin mobil terdengar dari arah gerbang, memecah keheningan pagi. Itu suara mobil Bima. Aku langsung mengenali suara mesin halus dari sedan mewah yang baru ia beli beberapa bulan lalu. Lampu depan mobil menyapu jendela ruang tamu dengan sorot yang menyilaukan, lalu padam, pintu kayu yang berat terbuka. Bima masuk dengan langkah sempoyongan. Ia melepas sepatunya dengan susah payah, nyaris terjatuh ke lemari sepatu jika tidak cepat-cepat berpegangan pada dinding. Aku tetap duduk diam di sofa, tidak menyalakan lampu. Hanya ada sedikit cahaya remang dari halaman yang cukup untuk membuatku melihat wajahnya yang memerah dan matanya yang sayu. Bima terkejut melihat ada bayangan orang duduk dalam gelap. Ia menyipitkan mata, mengenaliku, lalu mengerutkan dahi. Suaranya serak karena alkohol dan rokok. "Kamu ngapain duduk kayak hantu begitu? Kenapa tidak nyalakan lampu?" Aku tidak menjawab pertanyaannya. Hanya diam-diam berdiri dan menyalakan saklar lampu gantung. Cahaya kuning temaram menyinari penampilannya yang berantakan. Kemeja putihnya kusut, salah satu sisinya keluar dari celana, dan kancing atasnya terbuka hingga ke dada. Aku mendekatinya. Seketika, campuran aroma yang menusuk hidung membuat perutku mual. Aroma alkohol yang pekat, bau asap rokok yang menyengat, dan di antara itu semua, tercium aroma tajam parfum wanita. Itu bukan aroma melati lembut yang biasa kupakai. Itu adalah aroma yang manis menyengat, provokatif, dan khas. Aroma parfum mahal yang biasa dipakai oleh wanita-wanita modis yang sering mengunjungi tempat-tempat hiburan mewah. Aroma ini menempel erat di kerah dan bahu kemeja Bima, seperti stempel kepemilikan dari wanita lain. "Kamu dari mana baru pulang?" tanyaku. Suaraku terdengar anehnya tenang, meskipun hatiku bergemuruh. Bima menghindari tatapanku, menunduk untuk melepas kaus kaki. Nadanya terdengar kesal untuk menutupi kebohongannya. "Kan sudah kubilang, habis ketemu klien penting di luar kota, bapak-bapak dari dinas itu kalau minum gila-gilaan, aku mabuk berat sampai ketiduran di mobil pas pulang, Pak sopir harus jalan pelan-pelan biar nggak goyang. Klien penting mana yang pakai parfum Dior Poison yang menyengat begitu, Mas?" Aku melontarkan kalimat itu dengan ringan. Bima terdiam sejenak. Tangannya yang sedang melepas kaus kaki membeku. Tapi dengan cepat, kelihayan seorang penipu ulung di dunia bisnis membantunya kembali tenang. Ia berdiri tegak, menatapku dengan sorot mata menantang bercampur sedikit hinaan. "Kamu ini mulai lagi berimajinasi yang tidak-tidak. Ketemu klien di restoran, di tempat karaoke, ya wajar kalau ketempelan bau parfum staf di sana. Laki-laki itu kerja di luar, bersosialisasi, jangan pakai sifat cemburuanmu itu untuk menginterogasiku." Selesai berkata begitu, ia menepis tanganku yang hendak memberikan segelas air jeruk nipis untuk meredakan mabuknya, yang sudah kusiapkan sejak semalam. Ia langsung masuk ke kamar mandi dan membanting pintu. Suara air dari pancuran terdengar deras, seolah ia ingin membersihkan semua jejak semalam, membersihkan semua kebohongan yang melekat di tubuhnya. Aku berdiri mematung di tempat, menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Kebohongannya begitu mulus, jika tidak ada foto itu, mungkin aku akan percaya lagi, dan menyalahkan diriku sendiri karena terlalu curiga. Ia bilang pergi ke luar kota, tapi Pak Ujang, sopir kami, bilang padaku ia sedang cuti pulang kampung menjenguk ayahnya, jadi kukira semalam Bima menyetir sendiri. Ia bilang ketiduran di mobil.
tapi aroma parfum itu menjadi saksi bisu bahwa ia telah memeluk wanita lain sepanjang malam. Sekitar 15 menit kemudian, Bima keluar dengan handuk melilit di pinggang, rambutnya basah kuyup. Ia tidak melirikku sama sekali, langsung berjalan menuju kamar tidur tamu di lantai 1. Aku capek sekali, mau tidur sebentar. Siang nanti ada rapat di kantor, jangan ganggu aku, dan jangan bangunkan ibu. Ia mengucapkan kalimat itu dengan dingin, lalu masuk ke kamar tamu dan mengunci pintu dari dalam. Ia memilih tidur di kamar tamu bukan karena takut menggangguku, tapi karena ia tidak mau berhadapan denganku. Atau mungkin, ia ingin menyimpan mimpi indahnya tentang sang mantan kekasih dalam tidurnya yang terlambat ini. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang luas, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Suami yang selama ini kupuja, yang untuknya kukorbankan masa mudaku, kini menganggapku tak ada, seperti penghalang yang menyebalkan. Sikap dingin Bima terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan fisik itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya, posisiku sudah benar-benar lenyap. Aku menatap ke lantai 2, tempat ibu mertuaku, Ibu Wati, masih terlelap. Beliau adalah wanita yang sangat berkuasa dan tegas. Jika beliau tahu reng ini, apakah ia akan membela putra satu-satunya, atau akan berpihak pada kebenaran? Aku melangkah gontai ke dapur. Meskipun hatiku hancur, aku tetap harus menyiapkan sarapan. Itu sudah menjadi kebiasaan, tanggung jawab seorang menantu di keluarga terpandang ini. Tapi hari ini, setiap gerakanku terasa hampa. Aroma parfum asing itu masih tercium samar, menghantui pikiranku, menjadi pertanda akan datangnya badai besar yang akan menerpa keluarga yang tampak harmonis dari luar ini. Pukul 7 pagi, suasana di ruang makan terasa begitu menyesakan hingga kau bisa mendengar debu beterbangan. Meja makan kayu jati yang panjang tertata rapi seperti biasa. Aku meletakkan semangkuk soto Betawi panas di hadapan ibu mertuaku, lalu dengan diam meletakkan mangkuk lainnya untuk Bima. Ia sudah bangun dan berpakaian rapi, tapi wajahnya masih menyiratkan kelelahan setelah semalaman berpesta. Ibu Wati duduk di ujung meja, agung seperti seorang ratu. Beliau mengenakan daster sutra berwarna kuning gading, rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi, memperlihatkan dahi yang tinggi dan sepasang mata tajam yang pernah membuat banyak mitra bisnisnya segan. Beliau belum menyentuh sendoknya, hanya duduk diam, memutar-mutar gelang tasbih gaharu di pergelangan tangannya. Bima makan dengan kepala menunduk, suara menyeruput kuah sotonya terdengar sedikit kasar, seolah sengaja membuat suara untuk memecah keheningan yang menakutkan ini. Ia tidak berani menatap ibunya, apalagi melirikku yang duduk di seberangnya. Soto hari ini kuahnya agak hambar ya Bu? Bima tiba-tiba angkat bicara, nadanya kaku, berusaha mencari topik pembicaraan. Ibu Wati mengangkat wajahnya, tatapan dinginnya menusuk lurus ke wajah putranya. Beliau tidak menjawab pertanyaan tentang soto, melainkan meletakkan sendok dan garpunya ke mangkuk dengan bunyi tak yang keras. Suaranya tidak kencang, tapi cukup untuk membuat Bima tersentak dan berhenti mengunyah. Kuah sotonya tidak hambar. Yang hambar itu ikatan pernikahan kalian, ucap Ibu Wati. Suaranya dalam dan jelas, kata demi kata. Bima tersedak potongan daging di tenggorokannya, terbatuk-batuk hebat. Aku segera menuangkan segelas air dan menyodorkannya, tapi ia menepisnya, wajahnya memerah menatap ibunya. Ibu ini bicara apa? Pagi-pagi begini. Ibu Wati tersenyum sinis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ibu memang sudah tua, tapi belum pikun, belum buta, dan belum tuli. Semalam kamu kemana? Bima gelagapan. Kan sudah Bima bilang ke Rania. Bima ketemu klien di luar kota, mobilnya mogok jadi pulang telat. Ketemu klien, Ibu Wati menaikkan nada suaranya, mengeluarkan ponsel dari saku dasternya, dan meletakkannya dengan keras di meja. Klienmu itu si Maya? Gadis yang dulu meninggalkanmu karena kamu miskin dan lebih memilih menikah dengan bule, sekarang setelah dicampakkan suaminya dia kembali ke sini, begitu? Wajah Bima pucat pasi. Ia menatap ibunya dengan nanar, lalu berbalik menatapku dengan tatapan penuh amarah. Ia menggebrak meja, berteriak, pasti kamu yang mengadu macam-macam ke ibu, kan? Kamu tidak suka melihatku kerja keras, jadi kamu mengarang cerita untuk memfitnahku? Kamu menghasut ibu untuk memarahiku? Hah? Aku terperangah oleh tuduhan tak berdasar dari suamiku. Belum sempat aku membuka mulut untuk membela diri, Ibu Wati menggebrak meja lebih keras, membuat mangkuk sambal tumpah. Tutup mulutmu itu. Rania belum bicara sepatah kata pun pada ibu. Kamu pikir kamu bisa menipu ibu? Semalam Pak Ujang tidak pulang kampung. Ibu suruh dia mengikutimu. Dia melihatmu menjemput si Maya itu di bandara, lalu membawa dia ke sebuah bar di Jalan Senopati. Setelah itu kalian kemana lagi? Ibu tidak perlu mengatakannya di sini karena akan mengotori telinga menantu ibu. Bima membeku.
Kebenaran yang terpampang telanjang membuatnya tidak bisa lagi mengelak. Ia terduduk lemas di kursinya, ekspresinya berubah dari marah menjadi kaget, lalu menjadi kesal. Ibu menyuruh orang memata-matai Bima? Ibu tidak percaya pada anak sendiri dan lebih percaya orang luar? Bima mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Ibu percaya pada kenyataan, tegas Ibu Wati. Ibu percaya pada apa yang ibu lihat. Kamu itu direktur perusahaan, kepala keluarga, tapi kelakuanmu seperti anak remaja yang gila perempuan. Kamu tega membiarkan istrimu menunggu di rumah sementara kamu bersenang-senang dengan perempuan murahan seperti itu? Apa kamu tidak malu? Bima menunduk dalam, kedua tangannya terkepal. Mangkuk soto di hadapannya kini sudah dingin, lapisan lemaknya membeku di permukaan kuah, tampak sangat tidak menggugah selera. Ibu Wati beralih menatapku, tatapannya melembut, tapi tetap tegas. Rania, ayo makan. Jangan biarkan kelakuan suamimu yang brengsek ini merusak kesehatanmu. Selesai makan, temui ibu di ruang kerja. Ada hal penting yang ingin ibu bicarakan. Selesai berkata begitu, beliau berdiri dan meninggalkan meja makan, membiarkan soto di hadapannya utuh. Punggungnya yang tegap memancarkan wibawa seorang pemimpin keluarga. Aku menatap kepergian ibu mertuaku, lalu menatap Bima. Ia masih duduk di sana, lesu dan pengecut. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku menatap suamiku tanpa merasakan cinta atau hormat, yang ada hanyalah rasa kasihan dan muak yang meluap. Aku mengambil sendok, mencoba menyuapkan sedikit soto ke mulutku. Rasanya hambar dan pahit. Sarapan hari ini bukan hanya semangkuk soto yang dingin, tapi juga titik akhir dari semua ilusi tentang kebahagiaan keluarga yang susah payah kubangun. Aku tahu, pembicaraan di ruang kerja dengan ibu mertuaku akan menjadi titik balik yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku menaiki tangga ke lantai 2, berdiri di depan pintu ruang kerja ibu mertuaku. Pintu kayu jati berukir itu tertutup rapat, memancarkan aura serius dan tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila, lalu mengangkat tangan dan mengetuk 3 kali. Masuk, nak. Suara Ibu Wati terdengar dari dalam, berat namun tegas. Aku mendorong pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi aroma dupa yang lembut, menenangkan. Interiornya ditata dengan gaya klasik, mewah tanpa terkesan pamer. Rak-rak buku setinggi langit-langit dipenuhi berbagai jenis buku bisnis, hukum, dan feng shui. Ibu Wati sedang duduk di kursi berlengan yang dilapisi kulit berwarna coklat tua. Di hadapannya ada satu set meja teh dari kayu eboni. Di atas meja, teko porselen mengepulkan asap tipis. Beliau memberi isyarat agar aku duduk di kursi di seberangnya. Duduklah, minum teh dulu biar hangat. Beliau menuangkan teh ke dalam cangkir kecil lalu menyodorkannya padaku. Aku menerimanya dengan, "Terima kasih, Bu," bisikku. Aku menyesap teh itu. Rasa sepat yang ringan di ujung lidah berubah menjadi manis di pangkal tenggorokan. Tapi itu tidak cukup untuk meredakan keteganganku. Aku melirik Ibu Wati, menunggu kalimat penghakiman atau nasihat. Biasanya dalam sinetron, saat anak lelakinya selingkuh, ibu mertua akan menasihati menantunya untuk sabar dan memaafkan demi keutuhan rumah tangga. Apakah Ibu Wati akan seperti itu? Ibu Wati menatapku cukup lama, tatapannya seolah menembus isi hatiku. Lalu beliau menghela napas, meletakkan cangkir tehnya, suaranya menjadi sangat serius. "Rania, kamu sudah menjadi menantu di rumah ini selama 5 tahun kan?" "Iya, Bu." 5 tahun 2 bulan, jawabku pelan. "Selama 5 tahun ini, Ibu mengamatimu dengan saksama. Kamu baik hati, rajin, jujur, dan tahu sopan santun. Sejujurnya, Ibu sudah menganggapmu seperti putri kandung Ibu sendiri, bukan sekadar menantu," ucapnya dengan nada sedikit tercekat. Aku menunduk, mataku terasa panas. Ibu sangat baik pada Rania. Rania sangat berterima kasih. Ibu Wati mengibaskan tangannya, lalu tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju brankas yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Beliau membukanya dengan cepat dan mengeluarkan sebuah amplop tebal serta sebuah kartu berwarna hitam yang tampak mewah. Beliau kembali dan meletakkan semuanya di meja di hadapanku. "Ini kartu ATM, isinya 30 miliar rupiah. PIN-nya tanggal lahirmu. Dan ini, surat gugatan cerai yang sudah Ibu minta pengacara siapkan. Bima belum tahu, tapi kamu harus tanda tangani ini." Aku terbelalak menatap benda-benda di atas meja, lalu menatap Ibu Wati dengan bingung hingga tak bisa berkata-kata. 30 miliar, cerai? Kenapa Ibu ingin aku bercerai sekarang? Ibu? Ibu bicara apa? Ibu mengusir Rania? Tanyaku tergagap, air mata sudah di pelupuk mata. Ibu Wati menggeleng, meraih tanganku yang dingin dan menggenggamnya erat. "Bukan Ibu mengusirmu, nak. Ibu sedang menyelamatkanmu. Dengarkan Ibu baik-baik, Bima itu bukan hanya selingkuh, dia sudah sangat keterlaluan.
Perusahaannya tenggelam dalam utang, dia melakukan praktik bisnis kotor, menggelapkan pajak, dan terlibat dalam beberapa proyek fiktif, cepat atau lambat, hukum akan menjeratnya. Tubuhku lemas seketika. Bima bangkrut, bukankah ia selalu membanggakan kontrak-kontrak triliunan, membeli mobil mewah, dan barang-barang bermerek? Ibu Wati seolah bisa membaca pikiranku. Kemewahan yang ia tunjukkan itu hanya kedok untuk menipu orang. Nak, dia gali lubang tutup lubang, meminjam dari rentenir untuk membayar utang bank. Sekarang si Maya itu kembali, dia semakin terjerumus karena ingin pamer pada mantan kekasihnya. Jika kamu masih di sini, masih tercatat sebagai istri sahnya, kamu akan ikut terseret secara hukum. Saat itu terjadi, utang akan menimpamu, penjara menantimu, hidupmu akan hancur. Kata-kata beliau bagai petir di siang bolong, membuatku merinding. Ternyata di balik pengkhianatan cinta, ada jurang kehancuran finansial dan hukum yang sama sekali tidak kuketahui. Uang 30 miliar ini adalah uang pribadi ibu, tabungan seumur hidup ibu. Ibu berikan padamu sebagai modal untuk memulai hidup baru. Ambil uang ini, tanda tangani surat cerai hari ini, dan pergi dari rumah ini sebelum malam. Pergilah yang jauh, putuskan hubungan dengannya untuk sementara waktu. Aku menatap mata Ibu Wati. Di dalam matanya yang tajam, kini terpancar kekhawatiran dan rasa iba. Beliau tidak membela putranya, beliau sedang melindungiku, orang asing yang telah memanggilnya ibu selama 5 tahun. Tapi Bu, bagaimana dengan ibu? Kalau Rania pergi, siapa yang akan merawat ibu? Lalu Mas Bima. Beliau tersenyum sedih, menepuk-nepuk punggung tanganku. Ibu sudah tua. Ibu sudah merasakan semua pahit getir kehidupan, ibu bisa menjaga diri sendiri, sedangkan Bima, dia laki-laki, dia yang berbuat, dia yang harus menanggung akibatnya. Itu harga yang harus dia bayar untuk menjadi dewasa. Ibu tidak bisa melindunginya terus-menerus. Tapi kamu tidak bersalah. Kamu masih muda. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang damai dan bahagia, bukan neraka yang akan segera datang ini. Beliau mendorong surat cerai dan pulpen ke arahku, tatapannya tegas. Tanda tangani, nak, jangan lemah. Kelemahanmu saat ini adalah racun yang akan membunuh masa depanmu. Dengarkan ibu sekali ini saja. Aku mengambil pulpen itu. Tanganku gemetar. Aku menatap kartu hitam yang penuh kuasa dan lembaran kertas putih yang dingin. Aku sadar, inilah satu-satunya pelampung yang dilemparkan ibu mertuaku di tengah lautan badai. Beliau memilih mengorbankan putranya yang rusak untuk menyelamatkan hidup menantunya yang malang. Di dalam ruangan yang hening, hanya terdengar detak jam antik dan napasku yang terengah-engah. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata yang baru saja jatuh, dan membubuhkan tanda tanganku dengan satu goresan tegas di atas surat gugatan cerai itu. Satu tanda tangan senilai 30 miliar rupiah, dan juga tanda tangan yang mengakhiri sebuah pernikahan yang penuh kebohongan. Tinta hitam itu membekas dalam di atas kertas putih. Aku menatap tanda tanganku, terasa asing sekaligus lega. Namaku ada di sana, di samping kolom kosong untuk tanda tangan Bima, seperti sebuah deklarasi kemerdekaan pertama, setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang seorang suami. Ibu Wati melihat surat itu, mengangguk puas. Beliau mengambilnya dan menyimpannya dengan hati-hati di dalam map. Bagus, sisanya biar ibu yang urus. Pengacara ibu akan menangani gugatan sepihak jika Bima berulah. Sekarang, kembalilah ke kamarmu, kemasi barang-barangmu. Ingat, bahwa hanya yang benar-benar milikmu, yang paling penting, jangan menyesali barang-barang mewah yang tak berguna itu. Aku berdiri, menunduk hormat sekali lagi pada beliau, lalu berbalik dan keluar dari ruang kerja. Pintu tertutup di belakangku, memisahkanku dari wanita yang sangat kuhormati itu. Di dalam hatiku, rasa terima kasih yang tak terhingga bercampur dengan kepedihan. Beliau begitu kejam pada darah dagingnya sendiri demi berlaku adil padaku. Aku kembali ke kamar tidur, ruangan yang pernah menjadi surga kami, kini terasa hampa dan dingin. Aku menarik koper kain tua dari atas lemari. Ini koper yang kubawa dari rumah orang tuaku saat aku menikah dulu. Sudutnya sudah usang, tidak semewah koleksi koper bermerek yang baru dibeli Bima, tapi koper ini kuat dan menyimpan masa laluku. Aku mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Aku hanya memilih pakaian yang kubeli sendiri dengan uang hasil mengajar melukis, beberapa kaos sederhana, dan beberapa set piyama katun yang nyaman. Aku membuka lemari pajangan tas. Di dalamnya berderet tas-tas Dior, Chanel, berkilauan di bawah lampu. Itu adalah hadiah-hadiah dari Bima pada acara-acara khusus, atau lebih tepatnya, saat-saat ia membutuhkanku untuk tampil cantik di hadapan mitra bisnisnya. Istri direktur harus pakai barang bermerek, begitu katanya. Aku menyentuh sebuah tas Hermes Birkin berwarna oranye yang mencolok.
Harganya setara dengan seluruh harta seorang pekerja biasa. Tapi aku menarik tanganku kembali. Aku tidak akan mengambilnya. Aku juga tidak mengambil perhiasan berlian apapun yang pernah ia berikan. Benda-benda itu bukan milikku. Benda-benda itu milik label istri direktur yang akan segera kutanggalkan. Benda-benda itu dibeli dengan uang yang kini ku ketahui berbau penipuan dan utang. Aku hanya mengambil album foto keluarga dari masa kecilku, beberapa buku favorit, dan peralatan melukisku yang sudah usang. Itulah harta sejatiku, jiwaku. Saat menutup koper, aku melihat sekeliling kamar untuk terakhir kalinya. Ranjang pengantin, meja rias, bingkai foto pernikahan di dinding, semuanya kini terasa asing, seolah milik orang lain. Aku melepas cincin kawin dari jariku, meletakkannya dengan rapi di atas meja rias, di samping kunci rumah dan kunci mobil. Aku akan pergi dengan kakiku sendiri, memesan taksi, tidak membawa apapun dari keluarga ini, kecuali kebaikan hati, Ibu Wati. Saat menyeret koper ke pintu, aku tak sengaja melihat pantulan diriku di cermin. Wanita di cermin itu memiliki mata yang bengkak, wajah pucat tanpa riasan, tapi tatapannya memancarkan kekuatan yang aneh, bukan lagi Rania yang lemah yang menangis di tengah hujan. Aku yang sekarang memegang 30 miliar rupiah dan sebuah kesempatan untuk memulai hidup baru. Aku menyeret koper menyusuri lorong. Suara rodanya di lantai kayu terdengar begitu tegas. Sampai di lantai bawah, aku melihat Bima sedang duduk santai menonton TV di ruang tamu, memegang segelas jus jeruk, wajahnya acuh tak acuh seolah pertengkaran pagi tadi tidak pernah terjadi. Melihatku membawa koper, ia mengangkat alis, nadanya mengejek. Kamu mau main drama apa lagi? Mau kabur dari rumah? Mau mengancamku biar aku minta maaf, kan? Sudahlah, jangan akting. Bawa koper sebesar itu, paling juga pergi beberapa hari lalu pulang lagi. Ia masih mengira aku adalah kucing penurut, yang merajuk sebentar lalu akan kembali menggesekkan kepala di pangkuannya. Ia tidak tahu bahwa kucing itu telah berubah menjadi harimau, dan ia telah memutuskan untuk meninggalkan sangkar emas palsu ini selamanya. Aku berhenti dan menatap lurus ke matanya. Kali ini aku tidak menghindar, tidak juga takut. Aku tidak sedang berakting, Mas. Surat gugatan sudah kutandatangani, cincin sudah kukembalikan. Mulai saat ini, kita jalan masing-masing. Hiduplah dengan semua perhitunganmu dan wanita selingkuhanmu itu. Sedangkan aku akan mencari kehidupanku sendiri. Bima tertegun, senyum mengejeknya lenyap dari bibirnya. Ia melompat berdiri, hendak menghalangiku. Kamu gila? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kamu itu istriku. Biarkan dia pergi. Suara teriakan Ibu Wati menggema dari tangga, setegas perintah militer. Beliau berdiri di sana, berpegangan pada pegangan tangga, menatap putranya dengan tatapan membara. Mulai detik ini, dia bukan istrimu lagi, dia putriku. Kalau kamu berani menyentuhnya, ibu tidak akan tinggal diam. Bima terpaku. Menatap ibunya lalu menatapku. Wajahnya penuh kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa ibunya malah seolah mengusir menantunya, tapi dengan cara melindunginya? Aku tersenyum, senyum getir namun lega. Aku mengangguk pada Ibu Wati sebagai ucapan selamat tinggal, lalu menyeret koperku dan berjalan lurus keluar pintu. Di luar, matahari sudah bersinar cerah. Sinar mentari setelah hujan terasa hangat dan menyilaukan, menerpa taman yang masih basah. Aku melangkah keluar dari gerbang villa, masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Mau kemana, Mbak? Tanya sopir taksi. Ke hotel di tepi sungai di Jakarta Pusat ya, Pak, jawabku, suaraku terdengar jelas dan mantap. Mobil mulai berjalan, meninggalkan villa megah, dan suami pengkhianat di belakang. Aku tidak menoleh ke belakang. Di dalam tasku, kartu hitam itu tergeletak diam. Tapi aku bisa merasakan bebannya. Itu bukan hanya uang, itu adalah kebebasan, kepercayaan, dan awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh badai, namun juga penuh harapan. Taksi melaju perlahan keluar dari gerbang villa. Tapi baru saja sopir hendak menginjak gas, sesosok tubuh melompat ke depan, menghalangi mobil. Suara rem berdecit nyaring di jalanan yang masih basah. Aku yang duduk di belakang terlonjak, tanganku mencengkeram erat tali tas, itu Bima. Ia berdiri di depan mobil. Kedua tangannya menggedor kap mesin dengan keras, wajahnya memerah karena marah. Sama sekali tidak ada penyesalan. Sopir taksi menatapku kaget lewat kaca spion, suaranya panik, bertanya apakah perlu memanggil satpam kompleks. Aku menggeleng, memberi isyarat agar bapak tetap tenang. Aku tahu sifat Bima, gengsinya tinggi, ia tidak akan berbuat nekat di siang bolong, apalagi saat tetangga mulai melongok penasaran. Bima berjalan ke samping mobil, menarik gagang pintu belakang dengan kasar, tapi aku sudah menguncinya dari dalam.
Ia menempelkan wajahnya ke kaca, mengetuk-ngetuk jendela berulang kali, mulutnya meneriakkan sesuatu yang tidak jelas terdengar karena kaca kedap suara, tapi dari gerak bibirnya aku tahu itu adalah kata-kata ancaman. Aku menarik napas dalam, menurunkan kaca jendela sedikit, cukup agar suaraku terdengar keluar, tapi juga cukup aman, agar ia tidak bisa memasukkan tangannya dan menarikku. Sudah hentikan dramamu, mau menakut-nakuti siapa dengan koper itu? Sudah kubilang semalam aku hanya menjemput teman lama, kamu membesar-besarkan masalah ini untuk apa? Geram Bima. Napasnya masih berbau alkohol semalam. Sampai tahap ini pun ia masih mengira aku sedang mencari perhatian. Di matanya, aku selamanya hanyalah istri bodoh yang mudah dibohongi. Aku menatap lurus ke matanya, tatapanku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi siksaan batin. Aku tidak sedang berakting. Surat gugatan sudah ditandatangani, ibu yang menyimpannya, dan ibu juga yang mengizinkanku pergi. Bima terdiam saat mendengar nama ibunya disebut. Ia melirik ke balkon lantai 2, tempat Ibu Wati masih berdiri seperti patung perunggu, mengawasi setiap gerak-gerik putranya dengan agung. Biarkan dia pergi. Suara Ibu Wati terdengar dari atas, tegas dan final. Mulai sekarang dia bukan istrimu lagi. Jangan sampai ibu harus memanggil satpam untuk menyeretmu masuk. Bima menggeram, berbalik menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Ia menunjuk wajahku. Hebat kamu. Merasa punya bekingan dari ibu jadi kamu berani macam-macam ya? Sekali kamu melangkah keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali. Kita lihat saja. Tanpa uang dari Bima ini, kamu bisa hidup seperti apa? Aku tersenyum. Senyum paling lega selama 5 tahun terakhir. Terima kasih atas perhatianmu. Aku akan hidup dengan sangat baik. Jauh lebih baik daripada hidup di samping suami pengkhianat. Semoga kamu dan teman lamamu itu bahagia selamanya. Jangan cari aku lagi. Selesai berkata begitu, aku menoleh ke sopir dan berkata dengan tegas, "Jalan Pak." Mobil itu menyelinap melewati Bima, menambah kecepatan dan melesat pergi. Aku tidak menoleh ke belakang, tapi lewat kaca spion aku melihat Bima berdiri mematung di tengah jalan, sosoknya semakin mengecil lalu hilang di balik deretan pohon rindang di tepi jalan. Mobil melintasi jembatan Semanggi, angin berhembus kencang. Kota Jakarta terhampar di hadapanku dengan gedung-gedung pencakar langitnya, arus lalu lintas yang padat. Sudah berapa lama aku tidak memandangi kota ini sebagai seorang wanita bebas? Selama 5 tahun, hidupku hanya berputar dari rumah ke pasar, ke kantor suami, lalu kembali ke rumah untuk memasak. Duniaku menyempit, hanya sebatas bayang-bayang Bima. Aku meletakkan tangan di dada kiri, jantungku berdetak kencang dan kuat. Di dalam tasku ada kartu berisi 30 miliar rupiah, angka yang tidak pernah berani kubayangkan seumur hidupku. Tapi yang lebih berat dari uang itu adalah kebaikan hati Ibu Wati. Beliau telah memberiku pedang dan perisai untuk melindungi diriku di tengah badai yang akan datang. Sopir taksi melirikku dari kaca spion, nadanya prihatin. "Mbak, lagi bertengkar sama suami, ya? Sudahlah, saling mengalah saja biar rumah tangga adem. Namanya juga laki-laki, kadang suka hilaf." Aku tersenyum tipis dan menggeleng. Orang luar sering menasihati wanita untuk bersabar seperti itu, tapi mereka tidak tahu bahwa ada kesabaran yang menjadi racun bagi jiwa, dan ada kepergian yang menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Bukan bertengkar, Pak. Ini namanya pembebasan. Jawabku singkat. Mobil berbelok ke pusat kota, menuju hotel mewah yang telah kupilih. Aku memandangi lautan manusia yang sibuk berlalu lalang di luar jendela. Hari ini langit Jakarta begitu cerah. Matahari bersinar keemasan setelah hujan semalaman. Dan aku tahu, hidupku mulai hari ini juga akan memasuki babak baru. Meskipun jalan di depan masih terjal, setidaknya aku punya hak untuk menulis sendiri kelanjutan kisah hidupku. Taksi berhenti di depan lobi sebuah hotel bintang 5 paling mewah di kota. Seorang petugas dengan seragam rapi segera menghampiri, membukakan pintu mobil, dan menyambutku dengan senyum profesional. Aku melangkah keluar. Perasaan canggung sejenak menghampiriku saat melihat penampilanku. Kaos dan celana jeans sederhana, wajah tanpa riasan, tangan menyeret koper kain usang, benar-benar tidak serasi dengan kemewahan di sekitarku. Tapi aku melangkah masuk dengan kepala tegak. Di dalam tasku ada kartu hitam yang penuh kuasa, dan yang lebih penting, aku punya harga diri seorang wanita yang baru saja menemukan kembali dirinya. Aku menuju meja resepsionis. Petugas yang cantik menatapku dengan sedikit selidik, tapi tetap bersikap sopan. "Selamat siang, Bu. Ingin memesan kamar atau sudah ada reservasi? Saya mau sewa kamar suite dengan pemandangan kota untuk jangka panjang. Selama 2 minggu, kataku dengan tenang." Petugas itu sedikit terkejut, lalu dengan cepat mengetik di keyboard. "Baik, Bu.
Untuk kamar suite harganya 15 juta rupiah per malam, belum termasuk pajak dan layanan. Apakah ibu yakin ingin memesan untuk 2 minggu? Aku tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan kartu hitam yang diberikan Ibu Wati dan meletakkannya di atas meja. Tatapan petugas itu seketika berubah. Ia mengambil kartu itu dengan kedua tangan, sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Inilah kekuatan uang. Kekuatan yang selama ini sering kuanggap remeh. Tapi kini aku paham. Uang adalah baju zirah yang melindungiku dari pandangan rendah orang lain. Setelah menyelesaikan administrasi, aku diantar ke kamarku di lantai 18. Pintu terbuka, sebuah ruangan yang luas dan menakjubkan terhampar di hadapanku. Kamar itu didekorasi dengan elegan dengan nuansa krem dan emas. Jendela kaca dari lantai ke langit-langit menghadap langsung ke jantung kota Jakarta dengan gedung-gedungnya yang menjulang. Aku memberi tip pada petugas yang membawakan koper, lalu mengunci pintu. Sendirian di dalam ruangan yang sunyi dan mewah ini, barulah aku berani melepaskan seluruh keteganganku. Aku menjatuhkan diri ke tepi tempat tidur dengan spray putih bersih yang selembut awan. Hal pertama yang kulakukan adalah mengeluarkan kartu bank itu. Aku berjalan ke brankas di dalam lemari pakaian. Dengan hati-hati aku memasukkan kartu itu, lalu mengatur kata sandi baru. Bunyi bip dari brankas terdengar seperti suara kunci yang mengunci masa laluku. Uang 30 miliar ini bukan untuk kuhambur-hamburkan, melainkan modal untuk memulai hidup baru dan juga kepercayaan yang dititipkan ibu mertuaku. Aku berjanji pada diriku sendiri tidak akan menyentuhnya sepeser pun jika tidak benar-benar perlu untuk masa depanku. Setelah urusan uang selesai, aku masuk ke kamar mandi. Bak mandi berendam, yang luas terbuat dari marmer putih. Aku mengisi bak dengan air hangat, menaburkan sedikit garam mandi beraroma lavender yang tersedia. Aku menanggalkan pakaian yang berbau debu jalanan dan semua kenangan pahit pagi ini. Aku merendam diri dalam air hangat, memejamkan mata. Air hangat memeluk tubuhku, menenangkan otot-otot yang tegang. Aku menggosok tubuhku dengan kuat, seolah ingin membersihkan semua jejak pernikahan yang gagal, membersihkan perasaan dikhianati yang kotor dan menempel di kulitku. Aku teringat tatapan Bima, teringat aroma parfum asing di kemejanya. Air mata kembali mengalir, larut bersama air di dalam bak. Aku mengizinkan diriku menangis untuk terakhir kalinya. Menangisi 5 tahun masa mudaku, menangisi cinta pertamaku yang naif dan buta. Setelah hampir 1 jam berendam, aku keluar dari bak, melilitkan handuk lembut di tubuhku. Aku berdiri di depan cermin besar, memandangi tubuhku. Meskipun sedikit kurus karena banyak pikiran, aku masih muda, kulitku masih sehat. Aku baru berusia 29 tahun. Hidupku tidak bisa berakhir di sini. Aku mengenakan jubah mandi hotel, menyeduh secangkir teh panas, dan duduk di balkon. Angin sepoi-sepoi meniup rambutku yang basah. Di bawah sana, arus lalu lintas terus mengalir tanpa henti. Kota ini tetap hidup dan penuh energi, tidak peduli ada seseorang yang baru saja hancur dan menderita. Aku mematikan ponselku sejak meninggalkan rumah. Sekarang, saat pikiranku sudah sedikit lebih tenang, aku memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Aku mengambil ponsel, menekan tombol daya. Layar menyala, dan seketika rentetan notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab membanjiri ponsel, membuatnya bergetar hebat di tanganku. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Ponselku baru saja aktif, layarnya kembali menyala terang. Nama yang tertera adalah Dewi, sahabat karibku sejak SMA. Begitu aku mengangkat telepon, belum sempat aku berkata halo, suara cempreng Dewi sudah meledak dari seberang sana. Volumenya begitu keras sampai aku harus menjauhkan ponsel dari telingaku. Ya ampun Rania, kamu kemana saja sih? Aku telepon sampai ponselku panas, tidak diangkat, kamu di mana sekarang? Kamu aman kan? Mendengar suara cemas Dewi, mataku terasa panas. Di saat sulit seperti ini, barulah ketahuan siapa yang benar-benar peduli. Orang pertama yang panik mencariku bukanlah keluarga, melainkan sahabatku yang ceplas-ceplos ini. Dewi, aku tidak apa-apa, aku di hotel. Ada apa sih sampai kamu teriak-teriak begitu? Aku mencoba menenangkan suaraku. Bagaimana tidak apa-apa? Kamu tahu tidak, suamimu yang terhormat itu sedang mencarimu kemana-mana. Dia baru saja meneleponku. Suaranya seperti orang gila. Dia bilang kalau aku tidak memberitahu di mana kamu sembunyi, dia akan lapor polisi kalau aku menyembunyikan orang hilang. Dia bahkan mengancam akan datang ke kantorku dan membuat keributan. Aku mengerutkan dahi. Bima lapor polisi. Bima mencariku. Ini aneh. Pagi tadi ia seolah mengusirku. Ia senang bisa bersama selingkuhannya. Kenapa sekarang ia panik mencariku seolah aku ini harta karun? Terlebih lagi Bima adalah orang yang sangat menjaga citra. Ia selalu ingin mempertahankan citra keluarga bahagia dan pengusaha sukses. Kabar istri kabur dari rumah adalah aib, seharusnya ia menyembunyikannya rapat-rapat.
Tapi ia malah membuat keributan, mengancam teman-temanku. Ini berarti ia sedang takut akan sesuatu yang sangat besar. Dia mencariku untuk apa? Aku sudah meninggalkan surat cerai. Dia sudah bebas bersama si Maya itu, seharusnya dia merayakannya, tanyaku heran. Itu dia yang aneh. Suaranya bukan seperti orang yang mencari istri karena cemburu atau menyesal. Ran, terdengar sangat panik dan putus asa. Dia terus bertanya berulang kali. Apakah kamu membawa sesuatu miliknya? Apakah kamu membawa dokumen penting? Memangnya kamu bawa apa, Ran? Pertanyaan Dewi membuatku teringat pada kartu berisi 30 miliar di brankas. Jadi, Bima mencariku bukan karena cinta. Ia mencari uang, atau mungkin ia berpikir aku memegang rahasia perusahaannya. Aku tidak membawa apa-apa miliknya. Aku pergi hanya membawa. Aku ragu. Teringat pesan Ibu Wati untuk merahasiakan uang itu. Meskipun aku percaya pada Dewi, ini menyangkut keselamatan Ibu Wati dan diriku. Aku tidak bisa menyeret Dewi ke dalam masalah ini. Hanya membawa beberapa potong baju lamaku. Aneh sekali. Sudahlah, kamu diam saja di sana. Jangan keluar. Orang itu sedang gila. Tadi sudah kumaki-maki dia sebelum kututup telepon. Kalau butuh apa-apa, bilang saja, nanti kuantarkan makanan. Jangan sampai lemah dan kembali padanya, ya? Iya, aku tahu. Terima kasih, Wi. Aku tidak akan kembali. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Syukurlah, bisa lepas dari beban hidup seperti dia itu berkah 3 turunan. Tahu, istirahat saja. Kalau ada apa-apa lagi, aku kabari. Dewi menutup telepon. Aku duduk termenung. Bima mencariku dengan panik. Kepanikannya membuktikan bahwa kondisi keuangan atau hukumnya sedang berada di ambang bahaya. Ibu Wati benar, kapal Bima sedang tenggelam, dan ia sedang berusaha meraih pelampung apapun, termasuk menarikku kembali untuk dijadikan tameng atau untuk memeras uang. Dering telepon kembali memecah lamunanku. Kali ini sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membukanya. Isinya singkat, tapi membuat tulang punggungku merinding. Pesan itu dari nomor yang tidak kusimpan, tapi dari cara bicaranya aku tahu siapa pengirimnya. Selamat siang, Ibu Rania. Saya pengacara Budi, kuasa hukum dari Ibu Wati. Sesuai arahan dari beliau, ada beberapa pesan penting yang harus saya sampaikan. Mohon rahasiakan sepenuhnya tentang kartu bank dan kata sandinya. Jangan beritahu siapapun, bahkan orang terdekat. Saat ini, Tuan Bima sedang dalam masalah finansial yang sangat besar. Kasusnya serius dan menyangkut nyawa. Para rentenir sudah mulai bergerak. Mohon tetap di tempat dan matikan fitur lokasi di ponsel Anda. Semua proses perceraian sedang saya percepat. Aku membaca pesan itu berulang kali, tanganku gemetar. Menyangkut nyawa. Frasa itu terasa lebih berat dan menakutkan dari ancaman manapun. Itu artinya Bima tidak hanya berutang pada bank, tapi juga terlibat dengan lintah darat, dengan orang-orang yang tidak segan menggunakan kekerasan untuk menagih utang. Aku merinding teringat Bima yang sering membanggakan koneksi-koneksinya, pesta-pesta hingga larut malam. Mungkin untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya itu, ia meminjam uang dari mana-mana tanpa memikirkan konsekuensinya. Dan sekarang, saat bom waktu itu akan meledak, Ibu Wati dengan cepat mendorongku keluar dari zona bahaya. Aku membalas pesan singkat. Saya mengerti. Terima kasih, Pak Pengacara dan Ibu. Setelah itu, aku mengikuti instruksinya, mematikan fitur lokasi di ponsel. Aku menutup tirai jendela. Meskipun berada di lantai 18, rasa tidak aman tetap menyelimutiku. Kamar hotel yang mewah ini mendadak berubah menjadi benteng yang sepi, tempat aku harus bertahan untuk melindungi diriku sendiri. Aku duduk meringkuk di sofa, pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Berapa banyak utang Bima? Kenapa Ibu Wati tahu tapi tidak menolong putranya? Atau beliau sudah sering menolongnya tapi tidak berhasil? Ternyata kehidupan mewah yang pernah kujalani hanyalah istana pasir. Dan pria yang pernah kusebut suami, ternyata adalah seorang penjudi nekat yang sedang menyeret seluruh keluarganya ke jurang. Rasa takut bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Aku takut akan nasib Bima, bagaimanapun kami pernah bersama. Aku takut akan nasib Ibu Wati, apakah beliau akan diganggu oleh para penagih utang itu? Tapi di atas segalanya, aku takut pada diriku sendiri. Jika Bima menemukanku, jika ia tahu aku menyimpan 30 miliar, apa yang akan ia lakukan? Apakah ia akan menggunakan kekerasan untuk merebut uang itu demi menyelamatkan nyawanya? Jawabannya melayang di kepalaku, kejam dan jelas. Sangat mungkin. Saat manusia terpojok, sisi hewannya akan mengambil alih. Di tengah lamunanku, telepon di kamar hotel berdering. Suaranya yang nyaring terasa menusuk di tengah kesunyian, membuatku terlonjak hingga nyaris menjatuhkan gelas. Siapa yang menelepon ke telepon kamar? Pasti resepsionis atau... Aku mengangkat gagang telepon dengan ragu,
menempelkannya ke telinga tanpa bersuara. Halo, maaf, apakah ini dengan Ibu Rania? Saya dari resepsionis, ada seseorang yang mengaku sebagai staf dari perusahaan Ibu, mengatakan ada urusan yang sangat mendesak dan sedang menunggu di lobi. Jantungku berdebar kencang. Mereka menemukanku. Bagaimana bisa secepat ini? Siapa namanya? Tanyaku, berusaha tenang. Beliau bilang namanya Pak Agus, kepala akuntan dari perusahaan PT Bima Perkasa. Katanya beliau bisa bicara lewat telepon saja jika ibu tidak berkenan turun. Pak Agus. Akuntan senior yang baik hati, yang dulu sering diam-diam memperlihatkan laporan keuangan padaku saat Bima tidak ada. Kenapa beliau datang ke sini? Aku ragu sejenak. Pak Agus adalah orang baik, sudah bekerja untuk ayah mertuaku sejak lama, sangat loyal dan jujur. Jika yang datang Bima atau Maya, aku akan langsung menyuruh satpam mengusirnya. Tapi ini Pak Agus, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Baik, tolong sambungkan teleponnya. Aku menarik napas dalam, menunggu panggilan disambungkan. Ini bisa menjadi petunjuk untuk memahami situasi kelam yang menjeratku. Di seberang sana terdengar suara napas yang terengah-engah, sepertinya Pak Agus sangat panik atau baru saja berlari. Halo, Bu Rania? Ini benar Bu Rania? Suara pria tua itu bergetar karena cemas. Iya Pak, ini saya. Ada apa Bapak mencari saya? Jawabku, hatiku ikut cemas. Ibu, tolong selamatkan perusahaan, Bu. Selamatkan Pak Bima. Sekarang hanya Ibu yang bisa menolong, ucap Pak Agus seperti mau menangis. Aku bingung. Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan perusahaan konstruksi yang diambang kehancuran? Aku hanya seorang ibu rumah tangga. Bapak tenang dulu, coba ceritakan ada apa. Saya bisa apa? Saya sudah proses cerai, saya tidak ada hubungannya lagi dengan perusahaan. Bukan begitu, Bu. Pak Bima bilang, ibu mertua ibu memberikan uang tunai 30 miliar rupiah pada ibu untuk dana darurat perusahaan. Katanya Ibu Wati sudah tua jadi sedikit pikun, takut menyimpan uang di rumah jadi dititipkan pada ibu. Sekarang bank mau menyita aset, para pekerja demo karena belum digaji 3 bulan. Para rentenir sudah mengepung kantor. Pak Bima sudah seperti orang gila karena tidak bisa menghubungi ibu untuk mengambil uang itu. Mendengar itu, aku terkejut menyadari kenyataan yang mengerikan. Bima telah berhalusinasi, atau sengaja memutarbalikkan fakta untuk menipu dirinya sendiri dan para karyawannya. Ia mengira uang yang diberikan ibunya padaku adalah untuknya, untuk menyelamatkan perusahaannya yang hancur. Ia tidak pernah berpikir, atau tidak berani percaya, bahwa ibunya memberikan uang itu agar aku bisa pergi meninggalkannya. Kesalahpahaman fatal ini menjelaskan kenapa Bima mencariku dengan begitu gila-gilaan. Di matanya, aku sedang memegang satu-satunya tabung oksigen yang bisa membuatnya bernapas, dan kepergianku berarti aku memutus jalur hidupnya. Pak Agus, dengarkan saya, aku mencoba bicara perlahan dan jelas. Pak Bima berbohong pada Bapak, atau dia sedang berhayal. Uang yang diberikan Ibu Wati pada saya adalah milik pribadi beliau, hadiah untuk saya sebagai kompensasi atas tahun-tahun saya menjadi menantunya. Sama sekali bukan uang perusahaan atau uang untuk menyelamatkan perusahaan. Bapak mengerti? Di seberang sana hening sejenak, lalu suara Pak Agus terdengar putus asa. Benarkah begitu, Bu? Jadi Ibu Wati tidak berniat menyelamatkan perusahaan? Kalau begitu, habislah kita, Bu. Laporan keuangan selama ini disuruh Pak Bima saya sulap dari rugi menjadi untung, semua utang luar disembunyikan. Kalau sampai terbongkar, kita semua bisa masuk penjara. Saya sudah menasihatinya berkali-kali tapi tidak didengar. Dia terus saja membuat proyek fiktif untuk mengambil uang muka pembeli rumah demi membayar bunga bank. Pengakuan Pak Agus sebagai palu godam yang memaku peti mati perusahaan Bima Perkasa. Penipuan, penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, semua kejahatan yang bisa dilakukan sebuah perusahaan. Pak Agus, Bapak orang baik, Bapak juga sudah berumur. Saya sarankan Bapak segera cari cara untuk mundur, laporkan semua yang Bapak tahu pada pihak berwajib dengan jujur agar mendapat keringanan hukuman. Jangan dengarkan Pak Bima dan ikut terjerumus lebih dalam. Kapal itu sudah tenggelam, Pak. Jangan coba-coba menimbanya lagi. Pak Agus menangis sesenggukan di telepon. Tangisan seorang pria tua yang terdengar begitu menyedihkan. Bu Rania, saya harus bagaimana? Seumur hidup saya mengabdi pada perusahaan ini sejak zaman almarhum Bapak. Melihatnya hancur begini hati saya sakit. Tapi Ibu benar, saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Terima kasih Bu, terima kasih sudah memberitahu saya yang sebenarnya. Aku menutup telepon, tanganku masih gemetar. Permintaan tolong Pak Agus telah membantuku menyusun gambaran utuh dari semua kekacauan ini. Bima berada di ujung tanduk. Dan saat ia tahu bahwa aku bukan pemegang uangnya, melainkan pemilik sah uang itu yang melawannya, pencariannya akan berubah dari harapan menjadi kebencian.
Aku melihat keluar jendela. Langit sudah gelap, lampu-lampu kota mulai berpendar, tapi hatiku segelap malam. Aku tahu badai ini tidak akan berhenti di depan pintu villa. Ia sedang mengejarku, dan aku harus bersiap menghadapi pusat badai yang akan datang. Panggilan ini juga menjadi peringatan terakhir. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bima sudah tahu aku di hotel ini. Meskipun belum bisa naik ke kamarku, ia tidak akan menyerah. Aku harus merencanakan langkahku selanjutnya. Setelah telepon dari Pak Agus, kepala akuntan, aku duduk termenung di sofa. Di luar, malam telah tiba, menyelimuti kota dengan kegelapan. Cahaya lampu dari gedung-gedung tinggi masuk ke kamarku, menciptakan bayangan di wajahku. Kata-kata Pak Agus terus terngiang di kepalaku seperti kaset rusak. Bima mengira 30 miliar itu adalah dana talangan perusahaan, pelampung yang dititipkan ibunya padaku untuk saat-saat terakhir. Ia mengira aku kabur membawa uangnya. Tapi aku tahu Ibu Wati bukan orang yang pikun atau bertindak gegabah. Beliau adalah seorang pebisnis wanita tangguh yang telah berjuang puluhan tahun di dunia bisnis. Beliau tahu betul bahwa melemparkan 30 miliar ke dalam lubang tanpa dasar milik Bima, saat ini sama saja dengan membuang garam ke laut. Aku merangkai kembali semua kejadian. Tatapan tegas ibu di ruang kerja, surat cerai yang sudah disiapkan, hingga desakannya agar aku segera pergi. Sesuatu menyadarkanku, membuatku merinding, aku mengerti semuanya. Ibu Wati sudah tahu bahwa perusahaan putranya akan bangkrut. Beliau tahu Bima terlibat masalah hukum serius yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, bahkan berisiko masuk penjara. Tindakannya memberiku 30 miliar sebagai hadiah pribadi dan memaksaku menandatangani surat cerai adalah langkah cerdik untuk mengamankan aset secara legal dan melindungiku. Jika aku masih berstatus sebagai istri Bima saat kasus ini diusut, seluruh asetku akan disita untuk ganti rugi. Tapi jika aku bercerai dan bisa membuktikan uang ini adalah hibah pribadi yang kuterima sebelum kasus ini meledak, hukum akan melindungiku. Ibu telah menggunakan 30 miliar untuk membeli kebebasan dan keselamatanku, sekaligus menyelamatkan sedikit aset bersih untuk keluarga, mencegah Bima menghabiskannya untuk membayar utang rentenir. Air mataku kembali mengalir deras. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ibu mertuaku, wanita yang dari luar tampak dingin dan tajam, ternyata diam-diam menanggung beban langit yang runtuh untuk melindungi menantunya yang tidak sedarah. Beliau rela membiarkan putranya menanggung akibat perbuatannya, rela melihat bisnisnya goyah, hanya untuk memberiku jalan keluar. Aku mengambil ponsel, mengetik sebuah pesan untuknya dengan jari gemetar. Aku ingin menelepon, mendengar suaranya, menangis seperti anak kecil. Tapi aku teringat pesan pengacara untuk menjaga kerahasiaan. Bu, Rania sudah mengerti semuanya. Rania mengerti kebaikan hati ibu. Rania akan berterima kasih pada ibu seumur hidup. Aku menekan tombol kirim, menunggu dengan cemas. Semenit kemudian, layar ponselku menyala. Balasan dari ibu singkat dan tegas, seperti kepribadiannya. Diam, jaga uang itu, hiduplah yang baik. Jangan sia-siakan pengorbanan ibu. Aku memeluk ponselku, merasakan kehangatan. Pesan itu adalah perintah, sekaligus doa. Aku berjanji pada diriku sendiri akan menjadi lebih kuat. Aku tidak akan menggunakan 30 miliar ini untuk bersenang-senang. Aku akan menjaganya seperti menjaga kepercayaan dan harapan yang telah ibu berikan. Aku berdiri, memeriksa brankas sekali lagi, memastikan kartu itu aman. Bima dan Maya boleh mencariku, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyentuh uang ini. Ini adalah benteng terakhirku dan aku akan melindunginya dengan nyawaku. Keesokan harinya, aku mengurung diri di kamar hotel, hanya memesan makanan melalui layanan kamar. Rasa cemas masih menghantuiku karena tahu Bima sedang mencariku dengan gila-gilaan. Sekitar pukul 10 pagi, telepon kamar kembali berdering. Resepsionis memberitahu ada seorang wanita tua yang ingin menemuiku. Katanya ia adalah bibiku dari kampung yang datang berkunjung. Aku mengerutkan dahi. Bibi dari kampung? Aku tidak punya kerabat yang tahu aku di sini. Aku meminta resepsionis mendeskripsikan penampilannya. Beliau memakai baju kurung warna coklat, kacamata hitam, dan masker. Bu, datang naik ojek online. Katanya, tolong sampaikan pada keponakannya, Bibi Wati datang bawa oleh-oleh dari desa. Bibi Wati? Itu Ibu Wati. Aku segera menyuruh resepsionis mengizinkannya naik. 5 menit kemudian, pintu diketuk. Aku membuka pintu, dan terkejut melihat wanita di hadapanku. Jika bukan karena sorot mata tajam yang kukenali di balik kacamata hitamnya, aku tidak akan tahu ini adalah direktur utama perusahaan properti yang sangat berkuasa. Ibu Wati mengenakan pakaian sederhana seperti orang yang hendak ke pengajian, membawa keranjang buah. Penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Ibu, seruku,
segera menariknya masuk dan mengunci pintu. Ibu Wati melepas masker dan kacamatanya. Wajahnya tampak sangat lelah. Hanya dalam semalam, rambutnya terasa lebih banyak yang memutih, kerutan di sudut matanya semakin dalam karena beban pikiran. "Kamu aman di sini? Apa Bima sudah menemukanmu?" tanyanya cepat. "Rania aman, Bu. Dia memang menelepon dan menyuruh orang mencari, tapi Rania tidak pernah keluar jadi belum bertemu." "Kenapa ibu berpakaian seperti ini?" tanyaku cemas sambil membantunya duduk. Ibu Wati menghela napas, menyesap air yang baru kutuangkan. "Harus menyamar begini biar tidak dikenali para penagih utang dan mata-mata Bima. Rumah sedang kacau, Nak. Tadi pagi polisi ekonomi datang membawa surat perintah penyidikan dan menyegel rekening perusahaan. Bima sedang lari ke sana kemari mencoba menyuap, tapi percuma. Hukum tidak bisa dibeli." Aku terkejut. Meskipun sudah menduganya, mendengar langsung dari ibu membuatku merinding. "Separah itu, Bu?" Beliau mengangguk, matanya syarat kekhawatiran. Dia terlibat kasus penipuan dan penggelapan pajak skala besar. Proyek-proyek fiktif yang ia jual, sekarang para pembeli menuntut. Ibu sudah berkali-kali menasihatinya untuk berbisnis dengan jujur, tapi dia dibutakan oleh keserakahan dan perempuan jalang itu. Beliau meraih tanganku, tangannya dingin namun kokoh. "Ibu datang untuk memberikan ini." Beliau mengeluarkan selembar kertas yang sudah dilegalisir notaris dari dalam tasnya. "Ini adalah akta hibah yang membuktikan bahwa 30 miliar itu adalah hadiah pribadi dari ibu untukmu. Dokumen ini dibuat dan disahkan 2 hari sebelum surat penyidikan keluar. Hukum akan melindungi uangmu." Aku memegang kertas itu, terasa begitu berat. Ibu telah merencanakan semuanya dengan sangat teliti, memberiku perisai hukum yang paling kokoh. Dalam gugatan cerai, ibu juga sudah meminta pengacara mencantumkan klausul utang masing-masing. "Kamu tidak akan bertanggung jawab atas utang perusahaan atau utang pribadi Bima. Hiduplah dengan tenang." "Tapi, Bu, Rania memegang uang sebanyak ini sementara ibu harus menanggung utang Mas Bima." "Rania tidak enak hati," kataku menunduk, suaraku tercekat. Wajah Ibu Wati menjadi serius, menepuk tanganku dengan keras. "Jangan bodoh. Uang ini tidak ada apa-apanya dibanding utang-utangnya. Ibu menyimpannya untukmu agar nama baik keluarga ini tidak sepenuhnya hancur. Kelak, jika kamu hidup sukses dan menjadi orang baik, itu sudah cukup untuk ibu. Biarkan Bima menanggung akibat perbuatannya. Penjara atau kebangkrutan adalah pelajaran yang harus ia terima untuk menjadi manusia." Beliau berdiri, merapikan pakaiannya, memakai kembali kacamata dan maskernya. Pertemuan singkat itu syarat dengan kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. "Ibu pulang dulu, ingat, jangan pernah lemah. Jika Bima atau si Maya itu datang memohon, jangan percaya. Mereka sekarang seperti binatang buas yang terpojok dan siap menerkam siapa saja." Aku mengantar ibu ke pintu. Melihat punggungnya yang kurus menghilang di ujung lorong yang panjang, hatiku terasa sesak. Aku tahu badai yang sesungguhnya telah datang, dan ibu berdiri sendirian di pusat badai untuk mendorongku ke tempat yang aman dan tenang. Malam itu, Jakarta kembali diguyur hujan. Hujan rintik-rintik yang awet sejak sore, membuat suasana menjadi lembab dan muram. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba tidur tapi tidak bisa. Bayangan wajah lelah Ibu Wati tadi pagi terus menghantuiku. Sekitar pukul 11 malam, bel pintu berbunyi. Bukan ketukan sopan dari staf hotel, melainkan bel yang ditekan terus-menerus dan terburu-buru. Aku terlonyak kaget. Siapa yang datang selarut ini? Aku berjingkat ke pintu, mengintip dari lubang pengintip. Di luar, di bawah cahaya temaram lorong, berdiri seorang wanita. Ia mengenakan gaun tali tipis yang basah kuyup, menempel di tubuhnya. Rambutnya yang ditata indah kini lepek dan menutupi sebagian wajahnya. Tapi aku langsung mengenalinya. Itu Maya, selingkuhan Bima. Penyebab langsung hancurnya rumah tanggaku. Namun, penampilannya jauh dari kesan glamor dan angkuh di foto tempo hari. Maya sekarang tampak menyedihkan seperti kucing basah. Riasannya luntur, maskaranya mengalir di pipi, menciptakan noda hitam. Matanya bengkak dan merah. Aku ragu, bagaimana ia bisa tahu nomor kamarku? Pasti Bima yang menggunakan uang atau koneksinya untuk mencari tahu dan mengirim wanita ini sebagai utusan. Bel kembali berbunyi, diikuti suara lirih. Mbak Rania, tolong buka pintunya. Saya tahu Mbak di dalam. Saya mohon, sebentar saja." Aku menarik napas dalam, menenangkan diri. Aku bukan lagi istri yang pasrah dan membiarkan diri diinjak-injak. Aku ingin lihat drama apa yang akan ia mainkan. Aku membuka kunci pengaman, membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat penampilannya yang menyedihkan, tapi tetap menjaga jarak aman. Maya melihat pintu terbuka dan hendak menerobos masuk, tapi kutahan dengan cepat.
Tatapanku dingin menilainya dari atas ke bawah. Ada perlu apa kau mencariku? Di antara kita sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Maya gemetar, memeluk bahunya yang kedinginan, suaranya parau. Mbak Rania, saya tahu Mbak benci saya, tapi ini penting sekali, menyangkut nyawa Mas Bima. Tolong izinkan saya masuk, tidak enak dilihat orang di sini. Aku tersenyum sinis. Sekarang ia takut dilihat orang? Saat ia dengan bangga memamerkan foto merebut suami orang di media sosial, kenapa ia tidak malu? Katakan saja di sini. Kamarku tidak menerima tamu tak diundang, apalagi jenis sepertimu, jawabku dingin. Bibir Maya bergetar. Air matanya mulai mengalir deras. Ia tiba-tiba berlutut di hadapanku, menangkupkan kedua tangannya memohon. Saya mohon, Mbak. Mas Bima diancam akan dibunuh oleh rentenir. Mereka sudah mengepung villa, dia tidak berani pulang. Sekarang hanya Mbak yang bisa menolongnya. Aku menatap wanita yang berlutut di kakiku. Tak ada lagi sisa keangkuhan, yang ada hanya ketakutan dan perhitungan licik. Ia datang bukan karena cinta pada Bima, tapi karena ia tahu aku memegang kunci brankas harta karun senilai 30 miliar. Bagaimana caraku menolongnya? Aku hanya mantan istri yang terusir tanpa membawa apa-apa. Kalian kan hebat, kaya raya, cinta kalian agung. Kenapa harus memohon pada orang gagal sepertiku? Mbak jangan pura-pura lagi. Maya mengangkat wajahnya, matanya menyiratkan keserakahan bercampur putus asa. Mas Bima bilang, ibunya memberikan 30 miliar pada Mbak. Itu uangnya, uang perusahaan. Tolong kembalikan, biar saya bawa untuk menyelamatkannya. Apa Mbak tega melihat mantan suami Mbak dimutilasi? Aku tertawa terbahak-bahak, tawa getir yang menggema di lorong sepi. Ternyata semua tangisan ini hanya untuk uang. Aku bersedekap, bersandar di kusen pintu, menatap Maya seperti menonton seorang aktris amatir. Nona Maya, aktingmu bagus sekali. Tapi kau lupa satu hal, aku bukan penonton bodohmu. Kau bilang kau cinta padanya. Kalau begitu, kenapa tidak kau jual saja semua tas, berlian, dan mobilmu untuk menolongnya? Kudengar kau sangat kaya. Maya gelagapan. Aset saya masih di luar negeri, belum bisa dicairkan. Lagi pula utangnya terlalu besar, uang saya tidak akan cukup. Oh, begitu. Kataku pura-pura mengerti. Asetmu di luar negeri, atau kau hanya takut uangmu hilang jadi kau mau pakai uangku? Cerdik sekali. Saat senang kau yang menikmati, saat susah kau lempar tanggung jawab pada mantan istrinya. Suara Maya berubah. Tak ada lagi permohonan, kini ia menyalahkanku dengan moralitas palsu. Mbak Rania, bagaimanapun kalian pernah suami istri bertahun-tahun. Kenapa Mbak begitu kejam? Apa Mbak bisa tenang memegang uang sebanyak itu? Kalau sampai Mas Bima kenapa-kenapa, Mbak akan menyesal seumur hidup. Nuranimu. Aku menatapnya tajam, suaraku mengeras. Kau masih tahu kata nurani? Saat kau menghancurkan rumah tanggaku, di mana nuranimu? Saat suamiku meninggalkanku di tengah hujan demi bersenang-senang denganmu, di mana nuraninya? Sekarang kalian mau mengajariku tentang moral? Aku melangkah maju, membuatnya mundur ketakutan. Dengarkan baik-baik, sekali ini saja. Uang 30 miliar ini adalah milikku yang sah, dilindungi hukum. Tidak sepeser pun milik Bima atau perusahaannya, ini adalah harga untuk masa mudaku dan rasa sakit yang kuterima. Aku tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun untuk menyelamatkan seorang pengkhianat. Maya menatapku tak percaya. Mungkin ia pikir aku masih wanita lemah yang mudah dimanipulasi. Ia salah besar. Rasa sakit telah menempa diriku menjadi baja. Pulanglah. Sampaikan pada Bima, laki-laki itu harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan bersembunyi di balik rok wanita, entah itu rok ibu, istri, atau selingkuhan. Pengecut sekali. Selesai berkata, aku mundur dan membanting pintu, langsung menguncinya. Di luar, Maya berteriak-teriak histeris, menggedor pintu. Perempuan jahat, kau akan kena karma, kau merebut hartanya, aku akan menuntutmu. Aku menelepon resepsionis. Halo, ada yang membuat keributan di depan kamar saya. Tolong kirim petugas keamanan. Jika dia tidak mau pergi, panggil saja polisi. 5 menit kemudian, teriakan Maya berhenti, digantikan suara langkah-langkah petugas keamanan yang membawanya pergi. Lorong kembali sunyi, tapi jantungku masih berdebar. Konfrontasi ini menguras energiku, tapi juga menegaskan satu hal. Aku sudah benar-benar lepas dari masa lalu. Aku tidak lagi merasa sakit karena Bima, hanya merasa jijik pada kelicikan orang-orang serakah. Setelah malam itu, aku tahu aku tidak bisa tinggal di hotel lebih lama. Meskipun aman, gangguan seperti itu tidak baik untuk ketenanganku. Aku butuh tempat tinggal yang benar-benar menjadi milikku, sebuah rumah baru untuk memulai kembali. Pagi harinya, aku menghubungi pengacara Budi.
beliau mengabarkan bahwa gugatan ceraiku sudah diproses cepat oleh pengadilan. Dengan bukti perselingkuhan yang jelas dan dukungan hukum dari Ibu Wati, posisiku sangat kuat. Pengacara Budi juga membantuku menemukan sebuah apartemen mewah dengan keamanan super ketat di Jakarta Selatan, jauh dari tempat tinggalku dulu. Aku memutuskan menyewanya selama setahun. Hari pindahan, aku menyeret koper lamaku masuk ke apartemen kosong di lantai 12. Apartemen itu tidak terlalu besar, tapi terasa damai. Ini adalah kerajaanku sendiri. Aku mulai membeli perabotan, sofa hijau Tosca yang selalu kuimpikan, lukisan-lukisan karyaku, dan tanaman-tanaman hias untuk balkon. Aku membeli piring keramik sederhana dari pengrajin lokal, bukan porselen mewah yang disukai Bima untuk pamer. Setiap barang yang kubeli membawa kebahagiaan tersendiri, kebahagiaan karena bisa memilih. Malam pertama di rumah baru, aku memasak untuk diriku sendiri. Nasi, sayur bayam, dan telur dadar. Makanan sederhana yang terasa lebih nikmat dari hidangan pesta manapun yang pernah kumakan. Aku makan sambil menatap gemerlap lampu kota dari jendela. Aku tahu badai di luar belum sepenuhnya reda. Bima dan Maya pasti tidak akan membiarkanku tenang. Tapi kini aku punya benteng yang kokoh. Aku punya uang, rumah, dan perlindungan hukum serta doa dari Ibu Wati. Aku membuka buku catatan, mulai merancang masa depanku. Aku akan membuka sebuah studio desain interior kecil, melanjutkan mimpiku yang tertunda karena pernikahan. Akan kunamai cahaya kecil, seperti diriku saat ini, sebuah cahaya kecil yang kuat dan tak akan padam. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk. Pagi itu dimulai dengan keheningan yang menakutkan, seperti jeda sebelum tsunami datang. Aku sedang menyiram tanaman di balkon saat ponselku bergetar hebat. Bukan satu panggilan, tapi puluhan notifikasi dari portal berita dan media sosial. Aku membuka salah satu situs berita terkemuka. Judul berita besar terpampang di layar, menyakitkan mata. Ditetapkan sebagai tersangka, Direktur PT Bima Perkasa ditangkap atas kasus penipuan dan penggelapan pajak. Di bawahnya ada foto kantor yang disegel polisi. Mobil-mobil polisi berjejer di halaman. Gerbang yang dulu megah kini ditempeli garis polisi. Kerumunan karyawan, buruh, dan para pembeli rumah yang tertipu berkumpul di depan, membentangkan spanduk menuntut hak mereka. Pemandangan yang begitu kacau. Aku membaca berita itu dengan tangan gemetar. Berita itu merinci semua kejahatan Bima. Membuat proyek fiktif di atas tanah sengketa, menghimpun dana ilegal hingga ratusan miliar, memalsukan faktur untuk menghindari pajak selama bertahun-tahun. Kerugiannya mencapai angka yang tak terbayangkan. Meskipun sudah tahu, melihat semuanya terpampang di depan publik, aku tetap merasa sakit. Sakit untuk nama baik keluarga yang telah dibangun Ibu Wati puluhan tahun. Sakit untuk orang-orang kecil yang telah menaruh harapan dan seluruh tabungan mereka pada janji-janji palsu Bima. Aku segera menelepon Bi Imah, asisten rumah tangga di villa. Telepon berdering lama sebelum diangkat. Neng Rania, rumah kacau balau, Neng. Suaranya panik, diiringi suara riuh di latar belakang. Bi, tenang dulu. Ibu Wati baik-baik saja kan? Tanyaku cemas. Ibu besar cuma duduk diam di dalam, Neng. Tapi di luar ngeri sekali. Para rentenir datang, badannya tatoan semua. Mereka gedor-gedor gerbang cari Den Bima. Polisi sampai turun tangan tapi kewalahan. Den Bima sudah kabur dari kemarin, tidak ada kabar. Aku bisa membayangkan Ibu Wati duduk sendirian di tengah kekacauan. Wanita setegar baja itu, di usia senjanya harus menanggung malu karena putranya. Bi Imah, tolong kunci semua pintu, jaga ibu baik-baik, jangan lupa ingatkan minum obat jantungnya. Saya akan hubungi pengacara untuk membantu. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung. Bima benar-benar hancur. Citra pengusaha suksesnya lenyap, hanya menyisakan citra seorang penipu yang menjadi buronan. Sore harinya, foto-foto Bima dan Maya yang sedang berpesta pora beberapa hari sebelumnya beredar luas di media sosial, sangat kontras dengan penderitaan para korbannya. Netizen marah besar, melacak dan menghujat keduanya. Nama Maya sebagai pelakor dan Bima sebagai penipu menjadi viral. Aku melihat Maya dibully habis-habisan di internet. Sejarahnya sebagai wanita simpanan para pejabat dibongkar. Ia langsung menutup semua akun media sosialnya dan menghilang. Cinta yang ia agung-agungkan, yang membuat Bima rela membuang istrinya, ternyata begitu rapuh di hadapan masalah. Aku hanya bisa menghela napas, bukan merasa puas, tapi merasa miris. Karma memang ada, dan ketika datang, ia tak kenal ampun. 3 hari setelah surat penangkapan dikeluarkan, pengacara Budi meneleponku, suaranya serius. Bu Rania, Tuan Bima melalui pengacaranya telah mengajukan permohonan darurat ke pengadilan.
Ia meminta pemblokiran seluruh aset ibu, terutama rekening berisi 30 miliar rupiah itu. Ia menuduh ibu bersekongkol dengan Ibu Wati untuk mencuci uang hasil kejahatan. Aku mencengkeram ponsel, amarahku memuncak. Sampai titik ini pun, saat dirinya menjadi buronan, Bima masih ingin menyeretku ke bawah bersamanya. Ia ingin merebut kembali uang yang telah ibu gunakan untuk melindungiku. Lalu bagaimana hasilnya, Pak? Apa aset saya akan diblokir? Tanyaku cemas. Ibu tenang saja. Pagi tadi saya sudah menghadap pengadilan dan pihak kepolisian. Kita punya bukti hukum yang sangat kuat, jelas Pak Budi. Pertama, akta hibah antara Ibu Wati dan Anda telah disahkan notaris jauh sebelum kasus ini diusut. Kedua, sumber dana 30 miliar itu terbukti jelas berasal dari aset pribadi Ibu Wati yang sah selama 30 tahun berbisnis, sepenuhnya terpisah dari aliran dana haram perusahaan Bima Perkasa. Ibu Wati telah menyediakan semua bukti rekening koran dan bukti pembayaran pajaknya. Aku lega luar biasa. Beban berat di dadaku terangkat. Ibu Wati benar-benar seorang ahli strategi. Beliau sudah mengantisipasi kelicikan putranya sendiri. Hasilnya, pengadilan telah menolak permohonan tidak masuk akal dari Tuan Bima. Aset ibu aman dan dilindungi hukum. Pihak penyidik juga telah memastikan ibu tidak terlibat dalam operasional perusahaan, jadi ibu sepenuhnya bersih. Terima kasih, Pak Pengacara. Terima kasih banyak. Tanpa Bapak dan Ibu Wati, saya pasti sudah ikut tenggelam. Jangan berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada ibu mertua Anda. Beliau wanita paling tangguh yang pernah saya temui. Di pengadilan tadi, saat mendengar putranya menuntut menantunya, beliau hanya tersenyum dan berkata pada hakim, anak salah memang harus dihukum. Saya tidak akan membela kejahatan, meskipun itu anak kandung saya sendiri. Mendengar itu, air mataku kembali menetes. Bima telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Ia bukan hanya kehilangan istri dan karier, tapi juga kehilangan kehormatan terakhir di mata ibunya. Malam harinya, aku menerima kabar Bima sedang diburu oleh para rentenir yang menawarkan hadiah bagi siapapun yang menemukannya. Binatang yang terluka itu sedang mengamuk dalam keputusasaan, dan aku tahu ia akan menghubungiku sekali lagi sebagai usaha terakhirnya. Aku memastikan sistem keamanan apartemenku berfungsi baik. Aku siap untuk konfrontasi terakhir ini. Tengah malam yang sunyi, diiringi rintik hujan, teleponku berdering. Nomor tak dikenal, sepertinya dari telepon umum. Instingku berkata itu adalah dia. Aku menarik napas dalam, dan mengangkatnya tanpa bersuara. Di seberang sana hanya terdengar suara napas terengah-engah dan bising lalu lintas. Rania, ini aku. Suara Bima terdengar parau dan putus asa, sama sekali tidak ada sisa wibawa seorang direktur. Ada apa? Jawabku dingin. Kamu di mana? Kenapa kamu dan ibu menipuku? Uang 30 miliar itu uangku. Uang untuk menyelamatkan nyawaku. Kamu tahu tidak? Teriaknya seperti orang gila. Bima, sadarlah, kataku tegas. Uang itu bukan milikmu, itu hasil kerja keras ibu seumur hidup. Beliau memberikannya padaku karena aku pantas mendapatkannya, dan karena beliau ingin menyelamatkan sedikit kehormatan untukmu, jangan salahkan siapapun. Semua ini terjadi karena keserakahanmu sendiri. Diam kau perempuan jahat, tega, aku akan membunuhmu. Aku akan menemukanmu. Ia memakiku dengan kata-kata kasar. Kau bersekongkol dengan ibu untuk menjebloskanku ke penjara dan merebut hartaku kan? Aku mendengarkan semua makiannya dengan tenang. Saat manusia terpojok, topengnya akan lepas dan sifat aslinya yang egois akan terlihat. Ketika aku tidak merespon, nadanya tiba-tiba berubah. Ia mulai menangis. Rania, aku salah. Aku tahu aku salah. Maya sudah meninggalkanku, dia membawa kabur semua perhiasanku. Sekarang aku hanya punya kamu. Tolong aku, Rania. Beri aku 10 miliar saja, aku mohon. Setelah ini aku akan berubah, aku akan menebus semua kesalahanku. Kita kan pernah saling mencintai, apa kau tega melihatku masuk penjara? Perubahan sikapnya yang drastis membuatku muak. Ia masih mengira aku bodoh dan bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis. Bima, aku memotongnya. Cinta dan kasih sayang di antara kita sudah mati di malam kau meninggalkanku demi wanita itu. Laki-laki itu harus berani bertanggung jawab. Jangan hubungi aku lagi. Polisi sedang melacak panggilan ini. Mendengar kata polisi, telepon langsung ditutup. Aku meletakkan ponsel, merasa lega sepenuhnya. Aku telah memutus benang terakhir yang mengikatku padanya. Di luar, hujan telah reda. Aku membuka jendela, menghirup udara malam yang sejuk. Besok, matahari akan terbit, dan aku tahu, mimpi buruk ini akan segera berakhir. 2 hari setelah telepon malam itu, berita penangkapan Bima tersebar di mana-mana. Ia ditangkap di sebuah motel kumuh di pinggir kota saat hendak kabur ke luar negeri.
Fotonya yang kuyu, berantakan, dengan tangan diborgol menjadi viral. Tidak ada yang akan menyangka ia pernah menjadi seorang taipan properti. Pengacara Budi menelepon dan memberitahuku bahwa saat ditangkap, di dompet Bima hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Maya sudah lebih dulu melarikan diri ke Eropa seminggu sebelumnya, membawa semua harta yang berhasil ia kuras dari Bima, meninggalkan kekasihnya di tengah bencana. Yang paling membuatku terharu adalah tindakan Ibu Wati. Meskipun sudah menyatakan tidak akan menolong putranya, beliau diam-diam menjual 2 bidang tanah warisan dan tabungan hari tuanya. Bukan untuk menyuap aparat, tapi untuk membayar gaji ratusan karyawan yang belum dibayar Bima. Beliau secara pribadi datang ke kantor, menemui perwakilan karyawan, dan menunduk meminta maaf atas nama putranya. Anak saya bersalah, biarkan hukum menghukumnya. Tapi keringat kalian tidak boleh hilang sia-sia. Izinkan saya, atas nama keluarga, mengembalikan sebagian hak kalian. Tindakan beliau meredam kemarahan publik. Orang-orang menghormatinya setinggi langit. Beliau telah menyelamatkan sisa-sisa kehormatan keluarga dengan cara yang paling bermartabat. Sebulan kemudian, aku menerima surat cerai resmi dari pengadilan. Memegang kertas itu, hatiku terasa ringan, aku benar-benar bebas. Bukan lagi istri seorang penipu, bukan lagi menantu keluarga kaya raya yang penuh prahara. Aku kembali menjadi Rania, menjadi diriku sendiri. Aku mengunjungi Ibu Wati untuk terakhir kalinya sebelum memulai hidup baru. Beliau duduk di taman yang sepi, tampak sendiri namun damai. Pergilah nak, hiduplah yang baik, yang bahagia. Jangan khawatirkan ibu sudah terbiasa dengan badai. Beliau tersenyum, senyum tulus yang jarang kulihat. Aku memeluknya erat, menangis. Ibu jaga kesehatan. Rania akan sering menjenguk ibu sebagai anak angkat ibu. Beliau menepuk-nepuk punggungku. Dalam pelukan itu, aku merasakan cinta yang tak terhingga. Beliau telah mendorongku keluar dari lumpur agar aku bisa terbang tinggi. 1 tahun kemudian. Musim kemarau di Jakarta, matahari sore keemasan menyinari pepohonan di sebuah jalan yang tenang. Di sebuah gang kecil yang rindang, sebuah papan nama kayu sederhana tergantung, studio desain arsitektur, interior cahaya kecil. Aku menamainya demikian untuk mengingatkan diriku bahwa sekecil apapun cahaya, jika ia terus menyala, ia bisa menerangi kegelapan. Hari pembukaan, aku hanya mengundang teman-teman dekat. Studio kecilku ditata dengan apik, penuh tanaman dan karya seni. Disinilah aku akan mewujudkan mimpiku yang tertunda. Dewi datang paling awal membawa sebuket besar bunga matahari. Selamat, Bos Rania, akhirnya kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu terlihat jauh lebih cantik dan bahagia sekarang, katanya sambil memelukku. Aku tersenyum menatap pantulan diriku di cermin. Wanita di cermin itu memiliki mata yang berbinar dan senyum yang percaya diri. Tak ada lagi jejak kesedihan. Aku menggunakan sebagian kecil dari 30 miliar itu untuk membuka studio ini. Sisanya kutabung dan kugunakan untuk mendirikan yayasan kecil membantu wanita-wanita yang senasib denganku dulu. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria tua masuk membawa sebuah pot tanaman hias. Selamat atas pembukaannya, Bu Rania. Semoga sukses selalu. Itu Pak Agus, aku berlari menyambutnya. Ia tampak jauh lebih sehat dan tenang. Pak Agus, apa kabar? Bagaimana Bapak bisa tahu saya di sini? Pak Agus tersenyum. Saya dengar dari Pak Budi. Saya sekarang sudah pensiun, menikmati hari tua. Berkat nasihat Ibu dulu, saya jujur pada polisi dan hanya mendapat hukuman percobaan, tidak sampai di penjara. Saya sangat berterima kasih pada Ibu dan Ibu Wati. Bapak hidup dengan baik saja saya sudah senang, kataku. Oh ya, Ibu Wati titip salam selamat. Beliau bilang sedang ada acara di vihara jadi tidak bisa datang, tapi beliau selalu mendoakan dan mengawasi ibu dari jauh. Aku menatap keluar jendela, ke arah matahari yang keemasan. Aku tahu Ibu Wati tidak datang karena tidak ingin membuka luka lama, tapi kehadirannya selalu kurasakan, menopangku. Sore harinya, saat semua tamu sudah pulang, aku duduk sendirian di meja kerjaku, membuka buku harian. Aku menulis kalimat terakhir untuk menutup masa lalu. Badai telah berlalu, meninggalkan puing-puing. Tapi juga menumbuhkan tunas-tunas baru. 30 miliar bukan hanya uang. Itu adalah pembebasan, kesempatan untuk lahir kembali yang diberikan kehidupan melalui tangan seorang ibu yang luar biasa. Aku akan hidup dengan layak, sepadan dengan harga kebebasan ini. Aku menutup buku itu, tersenyum menyambut senja yang indah yang menerangi ruanganku. Hidupku baru saja benar-benar dimulai. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran ini untuk mendukung saya, bagikan dengan teman-teman Anda, dan tinggalkan komentar di bawah agar saya lebih termotivasi untuk membuat video baru.